Kepolisian menahan 4 orang tersangka kasus pagar laut Tangerang, yaitu Kepala Desa Kohot, Sekretaris Desa Kohot, serta 2 tersangka lain berinisial SP dan CE selaku penerima kuasa. Ditahannya Arsin oleh kepolisian menjadi babak baru dalam polemik kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Lalu apakah ini akan menjadi titik balik pengungkapan aktor intelektual di balik kasus pagar laut? Kita akan bahas malam hari ini bersama Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP-PP Muhammadiyah, Pak Gufroni. Pak Gufroni, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Ayu. Baik, Pak Gufroni, jadi Anda pernah menyebut bahwa Kades Kohot ini adalah aktor utama di lapangan dan saat ini yang bersangkutan sudah ditahan. Tanggapan Anda bagaimana setelah penahanan ini? Apakah ini adalah langkah awal yang tepat untuk mengusut dan membuka siapa saja sebenarnya yang bermain di balik kasus pagar laut? Ya, jadi memang ini kan sudah ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan kami melihat bahwa ini adalah pintu masuk untuk mengungkap aktor intelektual di balik kasus pemagaran laut dan juga pemalsuan HGB dan SHM. Masih ada nama-nama lain yang belum ditetapkan tersangka, sebagaimana pengaduan kami beberapa waktu yang lalu di Mabes Polri pada tanggal 17 Januari. Jadi ini Arsin ini kan adalah salah satu yang kami adukan ke Mabes Polri. Jadi masih ada 6 nama yang tentu harus segera diperiksa dan tentu kami berharap agar penyidik bisa menetapkan tersangka-tersangka lain di luar 4 orang ini. Oke, 6 nama ini siapa saja, Pak? Tepatnya siapa saja orangnya? Ya, sebagaimana surat pengaduan yang kami sampaikan kepada Mabes Polri, ya tentu ini kan nama-nama yang sebetulnya sudah beredar luas di sosial media dan masyarakat Tangerang sudah kenal nama-nama ini. Misalnya ada namanya Ali Hanafi Wijaya. Ya, yang kami dengar adalah tangan kanannya Aguan yang menyiapkan dana untuk pemagaran laut dan juga terkait dengan masalah pembebasan lahan yang dihargai dengan sangat murah. Lalu yang kedua adalah ada namanya Engcun alias Gojali, lalu alias Freddy, alias Herdi. Jadi Engcun ini punya 3 nama. Yang kemudian dialah yang melaksanakan proyek-proyek terkait dengan pemagaran laut dan yang kemudian di lapangan itu namanya ada Manut Mehmet. Oke. Nah, jadi 3 orang ini sebetulnya adalah orang yang sangat menentukan terkait dengan kasus-kasus yang terjadi di Tangerang. Selain tentu ada oknum-oknum kepala desa lain, ada 16 kepala desa. Saya kira perlu diperiksa secara keseluruhan karena diduga juga terlibat dalam upaya menyiapkan dokumen berupa girik-girik palsu untuk diajukan penerbitan sertifikat ke BPN Tangerang. Oke, Pak Gufroni, Anda menyebut ada 6 orang yang terlibat. Buktinya apa, Pak? Apakah Anda sudah memiliki bukti yang kuat? Bukan menuduh ya, kami kan menyampaikan pengaduan. Jadi pengaduan itu kan pertama bahwa ada fakta telah terjadi pemagaran laut sepanjang 30 km. Dan itu kan hasil penelusuran kami di lapangan. Jadi atas fakta itulah kemudian kami coba mencari informasi ya, dan nama-nama ini kan sebetulnya sudah cukup beredar di sosial media. Maka yang kami sampaikan ke Mabes Polri adalah semacam tangkapan layar ya, tangkapan layar adanya keterlibatan orang-orang ini dalam kasus pemagaran laut. Oke, jadi Anda mengatakan 6 nama tersebut terlibat berdasarkan fakta-fakta lapangan yang telah ditemukan, seperti itu, Pak? Salah satunya seperti apa, Pak, Betul. mungkin? Dan itu kan berdasarkan banyak pengakuan-pengakuan dari masyarakat ya. Oke, baik. Jadi ini kan pemagaran laut kan bagian dari rencana besar untuk menguasai lautan selain daratan. Jadi ini ada kaitan dengan proyek pembebasan lahan yang dilakukan oleh pengembang Pantai Indah Kapuk II. Oke, baik, Pak Gufroni. Jadi sebenarnya kalau dari kuasa hukum Kades Kohot ini kan juga sempat menyebut ada pihak ketiga yang membantu untuk menerbitkan SHGB dan juga SHM. Inisialnya adalah S. Anda mengetahui tentang informasi ini? Kami sudah tahu ya, S itu kan adalah dia seorang pengacara. Oke. Yang dulu dia adalah pemain dalam hal soal pembebasan lahan. Hanya saja memang perlu ditelusuri S ini siapa, apakah ada hubungan dengan misalnya Engcun alias Gojali. Itu saya kira polisi bisa menelusuri, misalnya dari berkas-berkas yang ada di kantor lawyer itu menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat dekat antara S
dengan Engcun alias Nujali. Dan yang kedua adalah karena Mabes Polri juga sedang menelisik soal adanya aliran dana, ya, atau indikasi tindak pidana pencucian uang, maka akan bisa diketahui ini sumber dananya dari mana. Hmm. Kenapa kok tiba-tiba terbit HGB, SAM? Tentu kan ada pemodalnya, ada yang membiayainya. Tidak lantas hanya 4 orang ini yang kemudian mereka bersepakat mengajukan SAM tanpa adanya permohonan. Dari mana? Dari perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan PT Agung Sedayo Group. Oke, Pak Gufroni, sudah ada 4 orang yang ditahan, kemudian ada nama-nama lain yang Anda sebutkan berdasarkan fakta di lapangan ini terlibat. Tapi apakah berdasarkan riset Anda, berdasarkan penelusuran Anda, apakah sudah mengerucut siapa aktor intelektual yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini? Kalau dari 7 nama, tentu aktor intelektualnya adalah korporasi ya, Bayu. Oke. Jadi berdasarkan pengakuan misalnya dari pekerja-pekerja yang melakukan pemagaran laut, memang dia menyebut bahwa ini atas perintah atau tugas dari Agung Sedayo Group. Ya, sebagai korporasi tentu harus diminta pertanggungjawabannya, harus diminta keterangannya. Persoalannya apakah Mabes Polri mau melakukan penyelidikan itu? Walaupun kemarin kami dapat informasi bahwa tidak ada hubungan antara pagar laut, tidak ada hubungan antara pemalsuan dokumen dengan aguan katakanlah. Saya kira kita perlu keberanian untuk mengungkap kasus ini secara terang, karena inilah yang ditunggu publik. Jangan sampai kemudian Arsin atau Ujang yang kemudian dikorbankan dalam persoalan yang sebetulnya ada persoalan yang kami kategorikan adalah sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Jadi kalau misalkan Anda yang mengatakan bahwa kepala desa ini adalah aktor intelektualnya, di lapangan tidak seperti itu kejadiannya ya Pak? Bukan, bukan. Dia hanya sebagai eksekutor di lapangan untuk menyiapkan girik-girik gitu kan. Tugas dia kan sederhana, untuk menyiapkan girik-girik palsu yang menjadi dasar untuk penerbitan sertifikat HGB ke BPN. Oke. Tetapi kami juga melihat bahwa kepala desa Kohot ini juga terlibat dalam soal penggusuran lahan, soal relokasi ya rumah-rumah penduduk di desa Kohot. Jadi ini sesungguhnya kalau mau kita buka bukan sebatas kasus pemalsuan dokumen, tapi juga soal perampasan tanah di mana banyak masyarakat yang terpaksa menjual tanahnya dengan harga murah dan sebagian besar mereka belum selesai, belum lunas pembayarannya. Itu yang menjadi concern kita sampai hari ini. Oke, Pak Gufroni, saya kembali ingin mengutip perkataan Anda. Anda sempat menyebut ada 16 kepala desa lain yang terlibat skandal sertifikat tanah ini. Jadi jika buktinya memang sudah sedemikian kuat, berarti kita harus bilang bahwa ini adalah kasus yang terorganisir dengan sedemikian rapihnya. Betul, ini adalah kejahatan yang sifatnya TSM, ya, terstruktur, sistematis, dan masih melibatkan banyak orang, melibatkan banyak oknum-oknum kepala desa yang ada di Kabupaten Tangerang. Dan kami juga sudah punya data terkait dengan luasan masing-masing desa, ya, untuk kemudian diajukan penerbitan SAM dan HGB itu. Melalui siapa? Melalui saudara S ini. Ya, karena saudara S ini kan yang diberikan kuasa untuk supaya dia bisa menyampaikan permohonan penerbitan ini ke BPN Tangerang. Oke, baik, terakhir Pak Gufroni, jadi kan setelah ditahannya 4 orang tersangka ini, pihak kepolisian sempat mengatakan akan ingin melanjutkan kasus ini dan juga menyelidiki pihak mana saja yang terlibat dari ATR BPN. Apakah ini langkah yang tepat? Apakah ATR BPN yang harus dicek terlebih dahulu atau pihak korporasinya yang harus dicek terlebih dahulu? Kan begini, kan ada keterlibatan oknum-oknum BPN ya, Kantah Kabupaten Tangerang, lalu ada keterlibatan oknum Dispenda yang mengeluarkan SPPT atas dasar girik palsu, termasuk adalah oknum dari Kementerian ATR BPN itu sendiri. Sehingga maka ini harus segera diperiksa dan segera ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kalau mau kita buka semuanya, akan banyak orang yang terlibat dalam kasus ini. Ya, bukan hanya korporasi gitu ya, tapi juga oknum-oknum yang bekerja untuk bagaimana agar surat-surat ini bisa terbit sekalipun bahwa ini juga adalah ilegal. Oke, kita akan terus mengawal kasus ini. Kita sama-sama memiliki harapan semoga polisi bisa
menetapkan siapa yang bersalah tanpa pandang bulu dan juga mengungkapkan siapa aktor intelektualnya dari kasus pagar laut ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini Ketua Riset dan Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Pak Gufroni. Selamat malam Pak, sehat selalu. Selamat malam Mbak Ayu, terima kasih.